ada nafsu di balik ibadah. Mengambil dari pepatah Melayu, ada udang di balik batu. Yang kelihatan batunya atau udangnya? Yang kelihatan udangnya. Di belakang udang ada batu. Gambarannya seperti ibadah, tapi hatinya menyembah nafsunya. Lain di mulut, lain di hati. Lain dalam tindakan, lain dalam hati. Kita ambil ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan haddun nafsi bil ma'siyati zahirun jaliyun wa hadduha fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa su'bun ilaju. Ketika nafsu kita mendorong kepada kemaksiatan, maka kita akan mampu dengan jelas menangkap bahwa itu adalah dorongan dari siapa? Nafsu kita. Tiba-tiba nafsu kita mengarahkan panca indera kita kepada perbuatan dosa besar. Kita akan cepat bahwa pergerakan itu zohir jaliun, jelas dari hawa nafsu. Kita perangi kalau hawa nafsu kita menginginkan kemaksiatan. Mudah dideteksinya, zohirun. Kita akan mudah menangkap bahwa itu adalah dorongan dari hawa nafsu. Tapi wahadduha fit ta'ati batinun khafiyun. Hawa nafsu memerintahkan kepada taat, salat, ngaji, baca Quran, menolong orang lain, sedekah. Dorongannya dari hawa nafsu supaya disebut orang soleh. Sholatnya itu siapa yang mendorong? Siapa yang punya keinginan? Siapa yang punya kepentingan? Hawa nafsu di balik ibadah. Jadi ibadah itu hanya topeng. Maka gerakan nafsu seperti itu menyuruh kepada ketaatan, kepada ibadah. Batinun, batin, nggak kelihatan batin itu. Khafiyun, tidak nampak, tidak jelas. Artinya orang yang bersangkutan tidak sadar bahwa itu adalah dorongan dari hawa nafsu, karena ria, karena ujub, karena takabur. Di balik menjalankan ibadahnya, ibadah itu hanya zohirnya saja. Nah, ini pelajaran yang sangat penting. Jangan sampai ibadah kita, bentuk-bentuk ketaatan kita didorong oleh hawa nafsu. Nafsu punya kepentingan, nafsu punya ambisi. Itulah yang disebut dengan ibadah dibarengi dengan ria. Ibadah dibarengi dengan, setelah ibadah tumbuh ujub. Di balik ibadah jadi takabur. Di balik ibadah karena didorong oleh hubbud dunia, cinta kepada dunia. Wa mudawatu ma yakhfa, mengobati sesuatu yang samar. Seperti penyakit ria, ujub, takabur dalam beribadah. Su'bun ilajuh, sulit untuk menyembuhkannya. Wah, nafsunya asik, banyak bekal ibadah, banyak beramal soleh, banyak tabungan, investasi akhirat. Padahal di sisi Allah tidak ada sedikit pun dihitung ibadah oleh Allah
Karena Allah tidak akan tertipu dengan amal hamba-hambanya. Allah tidak hanya melihat zohirnya saja ibadah kita. Allah tidak hanya melihat ibadah sholat kita hanya takbirnya saja. Atau rukun-rukun fikihnya saja. Tapi Allah melihat hatinya ikhlas apa tidak. Bebas tidak. Murni tidak karena Allah. Atau tercampur dengan kepentingan nafsu kita. Sehingga tumbuh penyakit riya dalam ibadah. Ujub dalam ibadah. Takabur di balik ibadah kita. Maka mengobati sesuatu yang samar, mengobati sesuatu yang batin tidak kelihatan, so'bun ilajuh, sulit untuk mengobatinya. Kalau tadi berbuat dosa besar, berbuat dosa karena dorongan nafsu, sadar nggak bahwa itu dosa? Akan sadar, dosa. Tapi kalau beramal ibadah tapi hatinya tidak ikhlas, nafsu ikut andil bagian, sehingga riya, ujub dan takabur tidak bisa dibersihkan dari hati, itu si pelakunya itu nggak merasa. Rasanya mah sedang ibadah, rasanya sedang beramal soleh, nggak merasa ibadahnya itu rusak. Nah, mengobatinya sulit.